Sebagian besar pria berpikir mengejar wanita akan membuatnya mencintai mereka. Tetapi psikologi membuktikan sebaliknya. Saat Anda berhenti mengejar, pikirannya mulai mengejar Anda. Pernah ada di titik ini. Kamu buka chat dan namanya sudah tidak ada. Foto profil hilang, pesan tidak terkirim. Kamu diblokir, bukan setelah bertengkar besar, bukan setelah drama panjang. Kadang cuma karena hal sepele. Kamu telat balas, kamu tidak sehangat biasanya, atau kamu sedang sibuk dengan hidupmu sendiri. Dan yang paling menyakitkan bukan diblokirnya, tapi diblokir tanpa penjelasan. Di detik itu juga naluri kamu langsung bekerja. Kamu ingin cari cara lain buat menghubungi. Pakai akun kedua, minta tolong teman, atau sekadar ingin menjelaskan. Bukan maksud aku begitu, aku cuma lagi capek. Aku masih peduli. Kamu ingin membersihkan nama, ingin memastikan kamu tidak terlihat salah dan baik-baik saja. Itu sangat manusiawi. Hampir semua orang pernah merasakannya. Masalahnya, disitulah kesalahan pertama biasanya terjadi. Karena saat kamu mengejar setelah diblokir, yang kamu kira sedang memperbaiki keadaan, sebenarnya justru sedang memperburuk posisi. Video ini bukan untuk membahas cara membuka blokir. Bukan juga untuk mengajari kamu bermain perasaan. Tapi tentang satu sikap yang menentukan apakah kamu akan tetap utuh atau perlahan kehilangan martabatmu sendiri. Kalau kamu sedang berada di fase ini, tonton sampai akhir. Karena di bagian terakhir kita akan bicara tentang apa yang sebenarnya perlu kamu lakukan saat diblokir, tanpa mengejar, tanpa merendahkan diri. Sekarang, sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu pahami dulu satu hal penting. Sebenarnya apa arti diblokir itu sendiri? 1. Blokir bukan tentang kamu, tapi tentang cara dia mengelola emosi. Hal pertama yang perlu kamu pahami adalah ini. Diblokir tidak selalu berarti kamu salah. Seringkali orang langsung menarik kesimpulan. Aku pasti kebanyakan salah, aku pasti kurang perhatian, atau mungkin aku terlalu dingin. Padahal dalam banyak kasus, blokir bukan soal apa yang kamu lakukan, tapi soal bagaimana dia mengelola emosinya sendiri. Bagi sebagian orang, blokir adalah bentuk silent punishment, bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi untuk membuat kamu merasa bersalah tanpa harus bicara apapun. Bagi yang lain, blokir adalah alat kontrol. Dengan menghilang tiba-tiba, dia ingin melihat kamu panik, mencari, atau mengejar. Dan ada juga yang memblokir bukan karena benci, tapi karena tidak sanggup menghadapi emosi tidak nyaman, marah, kecewa, takut ditinggal, atau tidak tahu harus bicara apa. Dalam semua bentuk ini, satu hal yang sama, itu adalah caranya menghindar, bukan caramu yang keliru. Orang yang matang secara emosional akan memilih berkomunikasi, menjelaskan, bertanya, atau setidaknya memberi batas yang jelas. Sebaliknya, orang yang belum siap menghadapi konflik sering memilih menghilang. Dan di titik ini, Stokisme memberi pengingat yang penting. Kamu tidak bertanggung jawab atas ketidakdewasaan emosional orang lain. Tugasmu bukan menebak-nebak kenapa dia bereaksi seperti itu. Bukan juga membuktikan bahwa kamu layak diperlakukan baik. Tugasmu adalah menjaga sikap dan martabatmu sendiri. Karena begitu kamu berhenti menyalahkan diri, kamu bisa melihat masalahnya dengan lebih jernih. Masalahnya, kebanyakan orang justru bereaksi dengan cara yang salah. Dan disitulah semuanya mulai semakin rumit. 2. Kenapa mengejar setelah diblokir selalu merugikan kamu? Di titik ini biasanya muncul satu keyakinan yang terasa masuk akal. Kalau aku bisa jelasin, dia pasti ngerti. Kalau aku dapat satu kesempatan bicara, semuanya bisa beres. Masalahnya, keyakinan ini hampir selalu keliru. Karena ketika seseorang memilih memblokir, itu berarti dia tidak sedang mencari penjelasan. Dia sedang menutup pintu. Dan saat kamu mencoba mengejar setelah pintu itu ditutup, apapun bentuknya, yang terjadi bukan komunikasi, tapi penurunan posisi. Bentuk mengejar itu sering muncul tanpa sadar. Chat lewat akun lain, minta tolong teman untuk menyampaikan pesan, atau update status penuh sindiran, berharap dia membaca dan merasa bersalah. Dari dalam, semua itu terasa wajar. Kamu ingin meluruskan. Kamu ingin terlihat adil. Kamu ingin menjaga nama baikmu. Tapi dari luar, yang terlihat justru sebaliknya. Kamu terlihat panik. Kamu terlihat tidak siap kehilangan. Dan di momen itu, posisi kuasa berpindah sepenuhnya. Bukan karena kamu salah, tapi karena kamu sedang bereaksi,
bukan memilih sikap. Dalam Stukisme, kehilangan kendali diri berarti kehilangan martabat. Bukan karena orang lain menilai kamu rendah, tapi karena kamu sendiri tidak lagi berdiri di pusat kendalimu. Dan ini penting untuk disadari. Mengejar bukan tanda peduli. Mengejar adalah tanda bahwa kamu sedang kehilangan pijakan batin. Selama kamu masih mengejar, kamu menaruh ketenanganmu di tangan orang yang memilih menghilang. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bagaimana caranya supaya dia mengerti. Tapi kalau mengejar adalah kesalahan, lalu apa yang seharusnya kamu lakukan? 3. Jangan kejar. Ini sikap stoik yang justru menghentikan permainan. Di titik ini banyak orang salah paham. Mereka mengira kalau diam berarti kalah atau terlihat tidak peduli. Padahal dalam Stukisme, ada perbedaan yang sangat jelas antara diam yang menunggu dan diam yang sudah selesai secara batin. Diam karena menunggu terlihat tenang di luar, tapi sibuk di dalam. Kamu tidak mengirim pesan, tapi pikiranmu terus berjalan. Apakah dia membuka blokir? Apakah dia membaca? Apakah dia masih memikirkan aku? Itu bukan ketenangan. Itu kecemasan yang diparkir sementara. Sebaliknya, diam karena selesai secara batin itu berbeda. Bukan karena kamu ingin terlihat kuat. Bukan karena kamu ingin dia menyesal. Dan bukan karena kamu berharap dia kembali. Tapi karena kamu menyadari satu hal penting. Tidak semua hal pantas diperjuangkan dengan mengorbankan harga diri. Diam yang sadar itu bukan pasif. Itu keputusan. Bentuknya sederhana, tapi berat. Kamu tidak mencari celah. Tidak mencoba akun lain. Tidak menitip pesan. Tidak menjelaskan dirimu. Tidak membela dirimu. Bukan karena kamu salah, tapi karena kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada orang yang memilih pergi tanpa bicara. Disinilah prinsip stoik bekerja secara nyata, dikotomi kendali. Ada hal-hal yang berada dalam kendalimu, sikapmu, responsmu, cara kamu menjaga martabat. Dan ada hal-hal yang tidak pernah menjadi wilayahmu. Reaksi orang lain, keputusan mereka memblokir atau membuka kembali. Saat kamu berhenti mencampuri wilayah yang bukan milikmu, sesuatu yang menarik terjadi. Interaksi itu kehilangan gesekannya. Tidak ada lagi tarik ulur. Tidak ada lagi adu emosi. Tidak ada lagi posisi atas dan bawah. Bukan karena kamu menang, tapi karena kamu tidak lagi memberi energi pada permainan itu. Dan justru di titik inilah sesuatu mulai bergeser. Bukan di kamu, tapi di dia. 4. Apa yang terjadi saat kamu benar-benar berhenti mengejar di titik ini penting untuk jujur. Saat kamu benar-benar berhenti mengejar, tidak ada satu hasil pasti yang bisa dijanjikan. Dan justru disinilah banyak orang keliru. Mereka berhenti bukan untuk selesai, tapi untuk menunggu hasil tertentu. Padahal ketika kamu benar-benar berhenti mengejar, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, dia tetap diam. Tidak membuka blokir, tidak menghubungi, tidak menjelaskan apapun. Dan ini mungkin terasa menyakitkan. Tapi perhatikan satu hal penting. Diamnya dia tidak membuatmu lebih rendah. Itu hanya menunjukkan bahwa dia memilih tidak hadir. Kemungkinan kedua, dia membuka blokir. Mungkin tanpa pesan. Mungkin dengan sapaan ringan. Mungkin juga seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ini juga bisa terjadi. Tapi ingat, ini bukan hadiah atas kesabaranmu. Ini hanya reaksi, bukan validasi nilai dirimu. Kemungkinan ketiga, dia merasa terganggu secara batin. Bukan karena kamu menekan. Bukan karena kamu memancing. Justru karena kamu tidak lagi bisa dikendalikan secara emosional. Tidak ada yang bisa dipastikan dari semua ini. Dan Stukisme tidak pernah menjanjikan hasil. Disinilah ajaran penting masuk. Amor fati, mencintai apapun yang terjadi. Bukan pasrah tanpa arah, tapi menerima kenyataan tanpa perlawanan emosional. Apapun reaksinya nanti, kamu tidak kalah. Kamu tidak ditinggalkan secara martabat. Kamu tidak lebih kecil dari sebelumnya. Karena tujuan berhenti mengejar bukan untuk mengubah sikap orang lain, tapi untuk mengembalikan dirimu ke posisi yang utuh. Dan sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Bukan tentang dia, tapi tentang apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. 5. Lakukan ini saja. Kembali ke dirimu sendiri di titik ini. Kamu tidak perlu strategi. Tidak perlu taktik. Tidak perlu membuktikan apapun. Yang perlu kamu lakukan justru satu hal yang paling sulit. Berhenti. Hentikan usaha menjelaskan dirimu kepada orang yang memilih memutus komunikasi. Hentikan kebiasaan memantau.
Apakah dia membuka blokir? Apakah dia melihat? Apakah dia peduli? Dan perlahan, kembalikan fokus ke satu tempat yang selama ini kamu tinggalkan, hidupmu sendiri. Ini bukan tindakan pasif. Ini keputusan sadar untuk menarik kembali energi mental yang selama ini kamu berikan ke sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan. Dalam Stukisme, kondisi ini disebut apatheia, bukan mati rasa, bukan dingin, tapi keadaan batin yang tidak lagi dikendalikan oleh dorongan emosional sesaat. Kamu tetap manusia, kamu tetap bisa merasa sakit, tapi perasaan itu tidak lagi memimpin arah hidupmu. Dan disinilah prinsip stoik yang paling tegas berdiri. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh siapa yang bertahan, siapa yang memblokir, atau siapa yang pergi tanpa penjelasan. Nilai dirimu ditentukan oleh bagaimana kamu menjaga sikapmu saat kamu tidak diperlakukan dengan layak. Satu hal yang perlu kamu sadari, kamu tidak perlu dipilih untuk tetap bernilai. Diblokir hanyalah peristiwa, dan peristiwa tidak pernah mendefinisikan siapa kamu. Saat kamu berhenti mengejar dan memilih berdiri tenang di tempatmu sendiri, disitulah kamu kembali utuh. Penutup, diblokir bukan akhir, tapi ujian martabat sampai di sini. Satu hal semoga terasa lebih jernih. Diblokir memang menyakitkan, bukan karena kehilangan orangnya, tapi karena ego kita diuji secara tiba-tiba. Stukisme tidak bertanya, kenapa dia melakukan itu? Stukisme bertanya, bagaimana kamu memilih bersikap setelahnya? Karena disitulah martabat diuji. Bukan saat semuanya berjalan baik, tapi saat kamu diperlakukan tanpa penjelasan. Yang pergi tanpa bicara tidak selalu jahat, tapi juga tidak perlu dikejar dengan kepanikan. Tidak perlu dikejar dengan pengorbanan sikap, dan tidak perlu dijadikan pusat hidupmu. Diblokir bukan akhir dari apapun. Itu hanya satu momen yang memaksa kamu memilih. Tetap berdiri tenang, atau kehilangan diri sendiri demi kejelasan semu. Kalau kamu pernah berada di posisi ini, atau sedang mengalaminya sekarang, kamu boleh menuliskannya di kolom komentar. Bukan untuk mencari jawaban, tapi sebagai bentuk refleksi dan pelepasan. Dan jika kamu ingin terus belajar cara berpikir yang lebih tenang, rasional, dan berkelas melalui Stukisme dan psikologi hubungan, silakan subscribe dan aktifkan notifikasi. Berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak pelajaran psikologi dan Stukisme. Kita akan lanjutkan pembahasan seperti ini di video berikutnya.